Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk video aplikasi upskilling dan reskilling, kita membuat aplikasi dengan judul Sistem Informasi Manajemen Kesiswaan. Jadi aplikasi ini mencakup semua data siswa, data guru, dan data meliputi data kesiswaan. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan, kita buka aplikasi exam, kemudian aktifkan Apache dan MySQL untuk membuka localhost. Setelah itu kita pilih admin pada MySQL. Nanti otomatis web browser kita akan membuka dengan alamat localhost php-admin seperti ini. Nah, berikut ini merupakan tampilan localhost, di mana tampilan ini fungsinya untuk menampung sebuah database. Jadi database ini kita buatnya di sini dengan alamat localhost/php-admin. Nah, setelah itu kita pastikan dulu bahwa kita sudah mempunyai aplikasinya. Di sini saya membuat nama aplikasi dengan nama SMK Jaya. Sebelumnya dalam menyimpan aplikasi ini kita harus menyimpan dalam folder local disk C, kemudian cari folder exam. Setelah itu pilih folder htdocs. Nah, di sini tempat berbagai macam aplikasi. Jadi kalau misalnya kita buat aplikasi, kita harus menyimpannya di folder exam. Nah, setelah itu karena saya sudah punya aplikasinya, di sini saya punya database. Kita akan belajar cara import database. Jadi langkah pertama buat database, sesuaikan dengan nama database yang kita buat. Di sini nama databasenya Simcast, kita buat lagi dengan nama Simcast. Setelah itu pilih create untuk membuat database. Nah, database sudah dibuat, setelah itu pilih import. Kemudian pilih choice field untuk memilih nama database yang kita buat. Kemudian pilih databasenya, setelah itu pilih open. Nah, jika sudah seperti ini, kita pilih Go untuk mengimport database. Kita tunggu sebentar. Nah, database sudah dibuat dengan berbagai macam tabel. Di sini banyak sekali tabel yang sudah kita buat. Di antaranya tabel guru, jabatan, jurnal, jurusan, kelas, laporan siswa, kemudian tabel mutasi, tabel sekolah, data siswa, tahun guru, dan masih banyak tabel yang sudah kita buat. Nah, database sudah diimport, saatnya kita buka aplikasinya. Ketikkan localhost, garis miring, kemudian masukkan nama aplikasi kita, SMK Jaya. Nah, berikut ini merupakan tampilan halaman pertama ketika kita menampilkan sebuah aplikasi. Nah, tampilan ini biasanya ada di sintak index.php. Nah, di sini. Jadi index.php itu sintak yang menampilkan halaman pertama ketika aplikasi dipanggil atau ketika aplikasi dijalankan. Nah, setelah itu kita pilih login. Nah, di sini kita login menggunakan email dan password, kemudian di bawahnya ada kode keamanan. Untuk memastikan bahwa yang login tersebut atau yang menggunakan aplikasi tersebut bukan sebuah bot atau robot. Kita login menggunakan email. Setelah itu kita masukkan kode keamanannya. Nah, di sini kita sudah login menggunakan admin. Jadi aplikasi itu tuh dibagi beberapa akses. Ada untuk admin, ada untuk guru, dan ada untuk siswa. Nah, kita coba untuk admin. Di sini ada menu beranda, jadi kita bisa melihat jumlah siswa yang aktif, non aktif, star rombel, dan data guru. Nah, ini hanya sekedar contoh. Ada beberapa data yang sudah saya masukkan. Jadi untuk data guru ini kita ada beberapa menu. Di sini ada jabatan. Jadi ada beberapa menu untuk menambahkan sebuah jabatan dari kepala sekolah sampai ke wali kelas. Kemudian jika ingin menambahkan jabatan, kita tinggal pilih tambah. Setelah itu masukkan jabatan.
atau singkatannya, kemudian masukkan tupoksinya, kemudian tinggal diproses. Misalnya saya ingin menambahkan jabatan untuk BKK. Maka setelah itu proses. Nanti akan muncul tabel seperti ini, PKK. Nah, jika kita ingin mengubah, mengedit data, kita bisa pilih ubah data atau kita bisa menghapus data. Setelah itu, kita bisa menambahkan data guru. Nah, di sini kita menambahkan data guru. Kita bisa mengimpor data guru menggunakan format Excel. Jadi kita sudah menyediakan format Excel-nya. Kita tinggal pilih choice file, kemudian masukkan format Excel-nya. Atau kita bisa menambahkan data guru secara manual. Nah, di sini saya ingin memberikan contoh. Untuk gelar di depan kita kosongkan, nama lengkap kita bisa tambahkan, gelar belakang, kemudian nama panggilan, nama KTP atau NIK, kita coba masukkan data yang asal dulu, tempat tanggal lahir, Sukabumi. Kemudian masukkan jenis kelamin, setelah itu ada beberapa data yang memang harus ditambahkan, ada yang bisa dikosongkan. Di sini ada beberapa menu yang harus ditambahkan seperti pendidikan terakhir atau nama instansi pendidikan terakhir, kemudian program studi guru tersebut, kemudian tahun lulus dari guru tersebut di masa kuliah, kita bisa tambahkan di sini, tanggal mulai kerja, kemudian apabila guru tersebut memiliki sertifikasi, kita bisa tambahkan, jika belum, tinggal dipilih belum, dan tanggal kerjanya kita bisa masukkan di sini. Nah, ini yang paling penting. Jadi di aplikasi ini kita bisa menambahkan atau mengupload foto KTP, foto kakak, kemudian foto ijazah terakhir. Checklist jika data tersebut ada, kita tinggal pilih choice file, kemudian kita masukkan foto tersebut. Kemudian jika data tersebut tidak ada, kita tinggal unchecklist di sini. Nah, jika semuanya sudah, kita tinggal checklist. Silakan centang persetujuan berikut dan klik simpan. Kita pilih, kemudian simpan. Nah, di sini merupakan tampilan data guru. Jadi ada beberapa data guru kita tampilkan di sini. Statusnya kita bisa ubah. Apabila guru tersebut resign, kita bisa ubah menjadi tidak aktif atau masih aktif. Jika terjadi kesalahan data, kita bisa ubah data atau kita bisa menghapus data tersebut. Nah, selanjutnya kita ke menu pembagian tugas. Jadi dari jabatan tersebut kita bisa tambahkan menu pembagian tugas. Kita tambahkan nomor urutnya. Kemudian kita pilih nama gurunya, dan kita pilih tugasnya sebagai wali kelas misalnya atau sebagai apa, dan masukkan mata pelajaran guru tersebut. Kemudian di sini ada prompt untuk mengupload SK. Jadi dari tugas tersebut, guru tersebut harus memiliki SK yang dibuat oleh kepala sekolah. Jadi kita bisa upload di sini. Nah, di sini saya sudah punya contoh untuk beberapa guru yang memiliki tugas. Kita bisa lihat di sini, lihat SK. Nanti kita akan lihat SK-nya. Nah, nanti akan ada tampilan untuk lihat SK di sini. Kemudian untuk pilihan datanya kita bisa ubah atau hapus data jika ada kesalahan.
Kemudian untuk data guru kita sudah, setelah itu kita ke data siswa. Jadi di data siswa ini sama, kita bisa import juga, kemudian kita bisa menambahkan satu data secara manual. Selain import di data siswa juga kita bisa ekspor ke Excel. Jadi kita tinggal pilih kelas atau tingkatannya, jika kelas 10 kita tinggal ekspor saja. Nanti otomatis semua data kelas 10, siswa kelas 10 akan terekspor di sini. Setelah itu di menu siswa nonaktif, jadi ada siswa yang tidak aktif akan masuk ke tabel menu siswa nonaktif. Nah, di sini statusnya aktif. Jika kita ubah menjadi nonaktif dengan alasan misalnya pindah sekolah, maka dia akan berubah ke tampilan atau berubah ke from siswa nonaktif. Nah, muncul di sini. Kemudian di sini kita bisa menghapus atau mengubah data. Nah, setelah itu ada menu untuk siswa ganda. Jadi jika operator atau misalnya kurikulum atau misalnya admin melakukan penginputan data secara double, maka di sini akan muncul data siswa yang ganda, artinya data siswa yang terinputkan 2 kali. Nanti akan muncul di sini. Kemudian draft siswa, jadi draft siswa itu tugasnya apabila pendaftaran siswa kurang lengkap, kita bisa masukkan ke draft siswa dari sebuah dokumen atau persyaratan yang belum terpenuhi. Kemudian di sini ada juga mutasi. Apabila siswa yang mau pindah tadi, yang tadi kita masukkan ke nonaktif, nanti dia masuk ke mutasi. Nah, ke mutasi sini. Barusan saya pindahkan yang tadi siswa aktif, kita pindahkan ke nonaktif. Alasannya dia mau pindah, nanti dia masuk ke mutasi di sini. Setelah itu di sini ada kenaikan kelas. Jadi kita tinggal pilih saja kelasnya yang mana, kemudian data rombel yang mana, tinggal kita naikkan. Otomatis data tersebut atau kelas tersebut akan berpindah statusnya, misal dari kelas 10 menjadi kelas 11. Setelah itu di sini ada data kelulusan. Jadi kita juga ada data kelulusan. Apabila ada kelas 12 yang selesai dengan tahun ajaran baru, sudah melakukan ujian, otomatis naik, kemudian lulus, maka nanti di sini akan ada data siswa sudah lulus. Setelah data siswa sudah lulus, nanti akan muncul ke alumni, yaitu data alumni semua di sini muncul. Jadi dari data awal siswa daftar, kemudian setelah dia lulus, kemudian dia menjadi alumni, data tersebut setelah sudah kita backup. Jadi apabila data tersebut dibutuhkan secara cepat, kita sudah ada di aplikasinya. Kemudian di sini ada jurnal siswa. Jadi jurnal siswa itu pemberitahuan. Misalnya ada siswa yang melakukan memiliki catatan perilaku. Kita tinggal tambah saja, kemudian pilih kelasnya, kemudian cari siswanya. Jika sudah, kita tulis saja siswa tersebut memiliki atau membuat kasus apa dan tindakan kita yang dilakukan kepada siswa tersebut tinggal kita masukkan. Nah, di sini kita bisa pilih tahun ajarannya. Nah, setelah itu kita tinggal ke rombel. Nah, di sini data rombel. Kita bisa menambahkan data rombel. Kemudian di sini ada tambah data wali kelas dan jumlah siswa. Di sini sengaja saya kosongkan karena ini hanya contoh atau demo aplikasi. Tapi semoga pesan atau tujuan dari aplikasi ini semoga tersampaikan. Nah, setelah itu di sini ada juga untuk bagian laporan siswa. Jadi laporan siswa itu setiap kelas bisa membuatkan laporan, misal tahun ajaran 2024, kemudian pilih bulannya, kita bisa pilih di sini untuk siswa putranya berapa, siswa putrinya berapa, dan jumlahnya nanti otomatis muncul. Kita tinggal proses laporannya. Jadi ini selama seluruh siswa di selama tahun pelajaran. Nanti akan muncul jumlah keterangan siswa. Nah, sudah di laporan siswa kita ada pengaturan juga. Jadi pengaturan ini fungsinya untuk mengubah tahun ajaran, kemudian menambahkan data sekolah, data sekolah. Setelah itu ada jurusan. Kita bisa menambahkan data jurusan. Nah, selain data jurusan juga kita bisa menambahkan data kelas, kemudian dari masing-masing kelas kita bisa tambahkan. Setelah itu kita bisa menambahkan juga user. Nah, di user ini
kita bisa menambahkan role atau misalnya akses. Ada yang aksesnya untuk siswa, ada yang untuk admin, ada yang untuk guru. Jadi mungkin itu saja untuk aplikasi sistem informasi kejuruan ini. Jadi fokus kami yaitu kami membantu bidang kurikulum dalam mengelola data siswa, data guru, kemudian laporan untuk jurnal siswa dan segala bentuk laporan yang mengenai pekerjaan kurikulum. Semoga dengan adanya aplikasi ini dapat memudahkan tugas kurikulum dalam menjalankan pekerjaan beliau. Mungkin hanya itu saja. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.